Hukum Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 21. Mari kita sama-sama mendengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk merendahkan diri, untuk melakukan segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berada kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Epistel kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya yang ke-6, dimulai ayat 9 sampai ayat 13. Kita membacanya secara bergantian, kami yang memulai di ayat yang 9. Jika sampai ke 13 nanti kita sama-sama membacakannya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sungai sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi suci, sunyi dan sepi. Kita sama-sama di ayat yang ke-13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tinggal di pinggir. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 6 Februari 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu kelima setelah Epifanias. Topik Minggu menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom, mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kebaktian Minggu tanggal 13 Februari 2022. Yang pertama, pukul 7.30, sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Pukul 10 WIB, sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan. Pukul 15 WIB, Nazaret, Judea, Efesus, dan Bethlehem. Yang keempat, yang mengisi KOR di Minggu tanggal 13 Februari 2022. Pukul 7.30, Ina Deborah. Pukul 10, Ina Kamis. Pukul 15, Naposo. Yang kelima, pertanyaan sektor. Pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, kebaktian sektor diadakan secara live streaming diikuti oleh 3 sektor, yaitu sektor Sion, Roma, dan Kolose, bertempat di gereja, dilaksanakan pukul 20 WIB. Yang keenam, penghiburan. Pada hari Minggu kita hari ini diadakan acara penghiburan di rumah keluarga H. Manalu almarhum Inang Borugultom, alamat Perum Jaya Valley Kafling 62, nomor 49 Cilangkap dari sektor Bethlehem, dilaksanakan pukul 13 WIB. Yang ketujuh, himbauan untuk jemaat. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang terpapar gejala COVID atau anggota keluarganya yang terpapar COVID agar untuk tidak datang mengikuti ibadah kebaktian di gereja. Wajib untuk ibadah di rumah masing-masing. Yang kedelapan, pembentukan panitia pembangunan Huria. Sesuai dengan keputusan rapat Huria akan dilaksanakan pembentukan panitia pembangunan Huria pada hari Rabu 9 Februari 2022 mulai pukul 18 WIB di gereja. Dihimbau untuk setiap sektor mengutus 5 orang dan setiap punguan mengutus 5 orang untuk mengikutinya. Yang kesembilan, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Miduk Gultom, anak dari Bapak Effendi Gultom almarhum Ibu Esmina Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Dongkal RT 4 RW 003 nomor 35 Kelurahan Sukatani Depok. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dari sektor Galatia. Dengan tunangannya Ruth Rosalina Boru Pardede, putri dari Bapak Manganar Pardede, Ibu Herta Boru Sinaga, alamat Kampung Sindakarsa RT 01 RW 10 Tapos Depok, Gereja GPIB Pancaran Kasih. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 9 WIB. Yang ke-10, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Februari 2022, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ke-11, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang ke-12, pelian amplop diakoni sosial. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Yang ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 30 Januari 2022, 444 orang.
Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 28 orang, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Periode tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Yang ke-15, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 11 kepala keluarga sebanyak Rp2.300.000. Yang ke-16, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial sampai tanggal 30 Januari 2022, 13 kepala keluarga sebanyak Rp2.425.000. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp1.175.000. Yang ke-17, keuangan gereja. Huria Rp10.837.000, pembangunan Rp2.465.000, pusat Rp1.080.000, jumlah Rp14.382.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong pertama dan yang kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita memulai minggu yang baru untuk bulan ini, minggu pertama Februari. Tanpa terasa kita sudah melalui 1 bulan untuk tahun 2022. Baiklah, kita tetap dengan semangat dan sekaligus kita tetap melakukan prokes, dan lebih besar lagi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 1 yang saya baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, teks atau perikop yang saya bacakan tadi merupakan awal dari pekerjaan Tuhan Yesus ketika telah sampai di dunia ini, di mana dia lebih dahulu memanggil, yaitu memilih 12 yang menjadi murid-muridnya. Dan itulah yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Yesus Kristus akan ada keselamatan yang kekal. Demikian Tuhan Yesus menunjukkan yaitu beberapa karya ataupun perbuatannya yang memberitahukan dia adalah yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan keselamatan bagi manusia dan dunia. Nah, untuk melakukan ini semua, Yesus lebih dahulu memilih 12 muridnya. Dan itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ada 4 pertama yang dipilih Tuhan Yesus, yaitu dikatakan di sini yaitu Simon Petrus, baru yang kedua Andreas, kemudian yang ketiga adalah Yakobus, dan yang keempat adalah Yohanes. Dan inilah yang pertama dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam pemilihan Tuhan Yesus ini? Yesus pertama dia memilih orang bukanlah dari kalangan orang-orang yang contohnya yang teknokrat, orang-orang punya level kehidupan ekonomi ataupun level kehidupan sosialnya yang tinggi. Tetapi justru Yesus memakai yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sangat sederhana sebagai penjala ikan. Pada zaman Yesus memang itu pekerjaan yang cukup dikatakan bukanlah pekerjaan yang sangat hebat. Itu adalah pekerjaan yang kerakyatan yang sederhana ya. Bisa dikatakan adalah pekerjaan yang orang-orang kecil. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat cara Tuhan Yesus memilih orang untuk menjadi dipakai Tuhan, tidaklah seperti yang dibayangkan oleh manusia pada zaman saat ini ya. Dia memilih langsung kepada orang-orang yang langsung punya level yang sangat luar biasa ya, punya pengetahuan yang tinggi, memiliki suatu mungkin modal yang besar untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat,
atau memiliki suatu latar belakang yang disebut dengan memiliki suatu kehidupan yang cukup mapan pada zaman saat ini. Tetapi zaman Yesus bukan demikian Yesus memakai. Bukan berarti saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak mementingkan yang seperti dikatakan pada zaman sekarang ini. Tetapi Yesus memang mau memakai orang-orang yang mau ada kesediaan dalam dirinya. Itu dulu pertama. Ada kesiapan. Yesus tidak pernah bertanya, apa pekerjaanmu? Yesus tidak pernah bertanya kepada Petrus, bagaimana latar belakang keluargamu? Yesus tidak pernah berkata kepada si Andreas, si Yakobus dan Yohanes, bagaimana materimu? Nah, disinilah saudara-saudara. Tetapi apa yang kata Yesus dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya Yesus pertama katanya, kesediaan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Ternyata saudara-saudara, keempat murid ini langsung bersedia, dia ikut. Nah, apa yang hendak kita lihat di sini saudara-saudara yang kekasih? Kesediaan hidup kita untuk mengikut Yesus itu adalah modal yang pertama. Untuk dijadikan oleh Tuhan kita sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kesediaan dulu, keterbukaan. Tanpa keterbukaan, kesediaan dalam hidup kita untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, apapun profesi kita di tengah-tengah dunia ini, atau itu sebagai ibu rumah tangga, apa sebagai bapak rumah tangga, apakah dia seorang pelajar, mahasiswa, sebagai orang politikus, sebagai orang ekonom di tengah-tengah hidupnya, atau dia seorang pedagang, atau sebagai orang-orang kecil, dikatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana kesediaan kita untuk mengikut Yesus, kesediaan hati. Nah, banyak saudara-saudara yang kekasih, orang selalu ingin mengikut Yesus, selalu banyak pertimbangan. Kalau kita lihat dalam khotbah-khotbah yang lalu kan, ada yang mengatakan, Tuhan, aku tidak memiliki satu kekuatan, aku tidak memiliki satu pengetahuan, aku tidak pandai bicara. Tuhan tidak pernah bertanya hal itu. Karena apa saudara-saudara? Karena ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita dan kita mau bersedia untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan kita, artinya Tuhan sendiri akan membekali hidup kita di tengah-tengah melakukan segala pekerjaan kita. Inilah yang dikatakan hal yang kedua. Selain kita tadi kita punya kesediaan, kedua, Tuhan akan membekali kita. Jadi kalau Tuhan membekali kita dalam hidup kita, bukan berbeda dengan pembekalan yang dilakukan oleh dunia. Karena apa saudara-saudara? Kalau dunia ini, kehidupan kita sehari-hari, hanya kita contohnya mempersiapkan diri kita bagaimana kita menjadi seorang, contohnya kita menjadi orang yang sukses, seorang bisnismen. Seorang yang menjadi orang yang pada akhirnya tujuan kita ada menjadi orang yang memiliki materi yang banyak, atau orang kaya, orang populer. Itu tujuan pertama. Memang itu lumrah yang kita lakukan di tengah-tengah dunia. Tetapi Tuhan lebih daripada itu, dia mempersiapkan hidup kita. Ketika kita bersedia untuk mengikut Yesus, ketika kita bersedia untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sekalipun kita melihat kadang-kadang, bagaimana ini ya? Mampukah saya melakukan ini? Kadang-kadang kita bertanya, tidak ada kredibilitas kita, tidak ada kapasitas kita untuk dapat melakukan pekerjaan ini. Sering kita akui dalam diri kita punya kelemahan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, Allah itu sungguh bijaksana, dan Tuhan itu memiliki cara di dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus untuk membekali, memperlengkapi dan mengisi hidup kita di tengah-tengah kelemahan atau kekurangan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan dulu kita sebagai orang Kristen selalu menolak sebelum kita melakukan dan percaya di dalam Tuhan. Saya contohkanlah kadang-kadang, salah satu contoh kecil. Kadang-kadang kita contohnya mendidik anak lah, atau kita mau mengarahkan anak kita. Bagaimana ya pada zaman sekarang ini orang sudah canggih cara berpikir. Sementara kita ini kadang-kadang orang tua tidak seperti pengetahuan yang pada sekarang ini.
Kita akui anak-anak muda sekarang sungguh luar biasa cara berpikirnya, pengetahuannya, pengaruh lingkungannya, pergaulannya, dan sarana yang sudah dia lewati dan dia pelajari. Bagaimana mungkin kita dapat mengarahkan dan menggiring anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik atau orang yang seperti yang kita kehendaki? Saudara, tidak usah takut. Sejauh pertama kita mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu, firman Tuhan ini adalah inspirasi bagi kita, dan selalu kita berdoa dalam Tuhan untuk menjadikan hidup kita, mengarahkan hidup anak-anak atau siapa saja dalam hidup kita. Pasti kuasa Roh Kudus itu akan memberikan arah kepada anak-anak kita, atau memberikan suatu petunjuk di tengah-tengah perjalanan siapa saja yang kita pimpin dalam hidup kita. Inilah luar biasanya dalam panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya, loh kau kelas berapa? Tak pernah. Dalam Alkitab tidak pernah Tuhan bertanya begitu. Kau tamatan mana? Berapa uangmu? Nah, saudara-saudara, inilah yang penting kita renungkan dalam hidup kita. Jangan kita bertanya bagaimana kekuatan kita. Karena apa pada dasarnya dalam hidup kita? Kita hidup bukan oleh karena kekuatan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia kita bukan oleh karena kepandaian kita, bukan oleh karena apa yang ada dalam diri kita. Justru Tuhan akan memakai kita, dan kita percaya dalam Tuhan. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah saudara-saudara, artinya Tuhan bukan mengatakan dalam hal ini, kalau kamu tidak bisa membaca, contohnya ya pokoknya lamar aja ke kantor. Kalau nggak ada sekolah, pasti Tuhan begini. Tuhan itu tahu mana yang menjadi talenta dalam hidup kita. Atau kadang-kadang kita takut, gimana ya, saya tidak bisa mensekolahkan atau mengkuliahkan anak saya yang hebat sampai setinggi-tingginya. Bagaimana ya, memang saya tidak punya satu modal dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa menggiring seperti anak-anak orang lain, seperti sukses sampai ke luar negeri dan mana. Wah, saudara-saudara, hidup kita ini harus kita percaya banyak jalan Tuhan dapat mengarahkan hidup kita kepada sesuatu hal yang luar biasa. Saya punya pengalaman dalam keluarga begitu. Kami ada 10 bersaudara. Pernah saya katakan di sini, orang tua saya bukanlah orang yang pegawai yang hebat. Ibu saya bukanlah orang yang seperti sekarang pegawai kantor atau suatu perusahaan, tidak. Ya sama seperti mungkin diri kita ada parengge-rengge ya, yang jualan sayur di pinggir jalan, bukan punya toko. Orang bapak saya itu ada seorang tukang yang sederhana aja lah mengikuti. Tetapi apa yang terjadi? Saya pernah bertanya kepada orang tua saya, dan saya pernah berpikir bagaimana bapak atau amung buado pasti kalau kami 10 hal, 10 marah-marah gitu. Apalagi saya sendiri adalah orang paling bungsu. Ini habis gas ini nanti sama saya, paling 1, 2, 3 ya kan. Tenaganya ini 7, 8, 9, 10 gimana? Kan gitu sering saya bayangkan. Saya habis gas ini paling yang dapatkan rezeki ini nomor 1, 2, 3 lah. Ya, biasa kita berpikir secara logika. Saya bertanya, bagaimana Pak? Bisa enggak? Dia jawab kepada saya, tiada mustahil bagi Tuhan. Silakan katanya, kamu yang penting berdoa, tekun, percaya dalam firman Tuhan, lakukanlah apa tanggung jawabmu yang dapat kamu lakukan. Ini kadang-kadang masih saya merasakan ini suatu mimpi mimpi besar atau mimpi yang gimana lah, mungkinkah ini terjadi secara hitung-hitung. Tapi saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Begitu luar biasa. Tuhan memberikan banyak hal yang di luar dugaan manusia. Pada akhirnya kehidupan kami tidak ada berkurangan. Semua bisa sekolah, semua bisa sarjana. Bahkan kita syukuri di dalam kehidupan keluarga kami. Ada 5 sebagai hamba Tuhan ya, yang bekerja sebagai pendeta di HKBP. Sekolah di STT HKBP Siantar bukan yang murah, bukan gampang pada zaman kami. Harus membayar uang
kos, uang kuliah, uang banyak, lapangan, studi lapangan dan semua itu harus dibayar. Enggak seperti kita bayangkan pre-pre, enggak ada yang pre-pre dari dulu ya. Semua dibayar. Bagaimana ini ya? Tapi saudara-saudara yang kasih, kalau saya kaji dari mana ini semua? Bahkan saya sendiri sampai bisa dengan tidak ada beban istilahnya, dalam arti berkat Tuhan sampai kepada program pasca. Tidak ada masalah saudara-saudara. Karena apa saudara-saudara? Banyak cara Tuhan memakai hidup kita. Nah saudara-saudara, mari kita kembali di dalam firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ikut aku, ikut aku, dengar firmanku. Jangan pergunakan pikiran kekuatanmu untuk menjalani persoalan apa perjalanan hidupmu. Tetapi lakukanlah apa yang dikatakan Tuhan bagi hidupmu. Sebab banyak cara Tuhan untuk membantu saudara-saudara. Bukan masalah hal-hal finansial dalam hidup kita. Dalam pergumulan hidup kita pun, mari kita ikut Yesus. Jangan kita menekan. Sering kita kalau memiliki satu pergumulan, baik pribadi kita, suami sebagai istri, suami dengan istrinya, orang tua dengan anak, ataupun banyak problem kita. Kadang-kadang gimana Tuhan, bagaimana? Kami harus bisa, kami harus begini, tidak ada kedamaian. Mari kita kembali, ikutlah aku. Dengarkanlah firman Tuhan. Renungkanlah di dalam doamu. Sebab apa saudara-saudara? Disinilah Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Termasuk dalam hidup kita mungkin bergumul. Pada saat ini sudah mulai naik lagi ya beritanya tentang COVID ini. Sakit penyakit sudah mulai lagi. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah gelisah hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, ikutlah aku katanya. Dengarkanlah firmanku. Peganglah apa yang kukatakan di dalam hidup kita. Tentu kalau dikatakan pegang, dengar, lakukanlah firman Tuhan, bukan berarti kita hantam kromo hidup kita. Ya sudah, saya mengandalkan Tuhan, saya tidak usah prokes, saya tidak usah. Oh, tidak saudara-saudara. Itu artinya Tuhan juga sudah memberitahukan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya kita mengalami kesehatan dan kekuatan. Ikutlah aku. Nah, pada akhirnya dalam ayat ini orang atau murid-murid Yesus mengikut Yesus. Mengapa mereka mau mengikut Yesus? Padahal mereka tidak tahu arahnya. Apa yang dikatakan Yesus, ikutlah. Sama aja seperti kadang-kadang kalau kita orang mengajak kita kan, ayo kita ke mana, umpamanya ke Papua, katanya ngapain? Ya kan gitu kan, pasti kita bilang ngapain? Atau kita kata ayo kita kerja di sana. Kerja apa yang mau kita lakukan? Kan kita itu wajar kita kan, kita tertanya. Tapi ini agak istimewa. Nah, mengapa saudara-saudara dia mengikuti? Karena dia tahu Yesus. Yesus ini tidak pernah mengecewakan. Yesus ini tidak pernah mengarahkan kepada yang tidak baik. Dan Yesus ini dia tahu adalah orang yang daripada sorgawi, dia ada Allah yang mau membentuk manusia, mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Buktinya apa saudara-saudara? Bahkan mereka meninggalkan pekerjaannya. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi. Dalam ayat, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Demikian juga dalam ayat yang 20 dikatakan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Wah, luar biasa ya. Ini cukup radikal ya. Bayangkan mengikut Yesus, dia tinggalkan itu. Tapi jangan salah tafsir kita ya. Yesus bukan berarti menyia-nyiakan pekerjaan. Bukan. Bukan. Tetapi Yesus itu tahu mana yang terbaik untuk murid-muridnya. Dia tahu. Tetapi sebaliknya murid-muridnya itu bersedia mengikut Yesus. Karena apa? Karena dia tahu Yesus tidak pernah mengecewakan. Makanya dia percaya.
Bahkan dia tinggalkan ayahnya, dalam arti dia meninggalkan pekerjaannya. Ada pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kadang-kadang kan kita juga begitu, apalagi di anak-anak muda. Sering saya bertemu, dia pernah mengatakan, di mana waktu pertama dia sudah tamat sekolah atau kuliah, katakan saya kerja di salah satu bank, umpama satu perusahaan. Oh ya, oh, puji Tuhan, kamu sudah mempunyai pekerjaan. Rupanya setelah sekian tahun dia mengatakan, di mana kamu kerja? Oh enggak, di situ lagi Amang, sudah di sini, katanya kan. Loh kok itu kan sudah bagus? Enggak, ini ada lagi yang lebih can Amang. Gajinya lebih besar, masa depannya oke, jaminannya oke, ya kan? Nah, mengapa dia meninggalkan itu? Karena memang ada yang lebih besar lagi. Demikian juga kita mengikuti Yesus. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, kita diinspirasi oleh karena iman kita kepada Yesus, bahwasanya Yesus akan memberi yang terbesar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita kalau melakukan suatu pekerjaan atau melangkah sesuatu, mari kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan memberikan arah pimpinan dalam hidup kita, sehingga arah perjalanan kita itu tidak salah, pilihan kita itu tidak salah, termasuk dalam pekerjaan, dalam mengambil keputusan, termasuk juga masalah jodoh. Sering kita tuh kan, ada apalagi saya nggak panjang lebar kan, kadang-kadang gitu, ada bingung sekarang, Amang ada 3 orang ini katanya kan, wah ini pilihan katanya, gimana ini, semuanya oke, ganteng, punya pekerjaan oke, satu ketiga dia orangnya cukup profile dan segala macam, gimana itu? Nah ini perlu kita berdoa ya, karena berdoa itu harus bantuan Roh Kudus dalam hidup kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita sudah percaya dalam Yesus Kristus, pasti Dia akan berikan petunjuk yang terbaik dalam hidup kita. Jangan andalkan logika kita, hitung-hitung secara dunia mengikuti Yesus. Pasti kita gagal dan kita pasti tidak akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus adalah pemimpin kita, sebagai Tuhan kita dalam hidup kita, dan kita tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita, sedetik apapun dalam hidup kita, perkara apapun besar atau kecil, pasti saudara-saudara Tuhan akan mengarahkan Anda kepada sesuatu yang lebih baik. Amin. Inilah harapan pekerjaan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, jadilah pengikut Yesus yang baik. Tapi bukan berarti ikut-ikutan. Ada orang Kristen ikut-ikutan, bukan pengikut yang baik, tapi ikut-ikutan. Ke gereja yuk ke gereja. Kumpul yuk kumpul. Enggak begitu kita orang Kristen lagi. Levelnya bukan begitu lagi saat ini. Tetapi adalah panggilan dalam hidup kita, karena kita tahu Yesus adalah Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah pemimpin hidup kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan dan memiliki kuasa untuk memperbaiki dan merubah hidup kita. Maka kita tidak mau menjadi ikut-ikutan, tetapi kita memiliki satu komitmen, memiliki satu keputusan dalam hidup kita. Aku ingin menjadi murid Yesus yang baik. Jadikanlah kita sebagai pengikut Yesus yang baik dalam segala pekerjaan kita. Dia selalu memanggil kita, ikut aku, ikut aku. Hai ibu rumah tangga, ikut aku. Jangan pergunakan hanya logikamu. Hai bapak-bapak, ikut aku. Hai anak-anak, ikut aku. Dengar firmanku. Aku adalah yang dapat mampu mengarahkan hidupmu kepada sesuatu yang lebih baik. Ikutlah Yesus dan jadilah hidup kita sebagai pengikut yang baik. Tentu kita adalah murid-murid anak-anak Tuhan yang setia di dalam persekutuan kita dengan Dia dan melakukan firman Dia di dalam setiap kesempatan ataupun kehidupan apapun yang kita hadapi, tetap kita selalu bersekutu dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami ingin menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan.
Biarlah kami memiliki satu keputusan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Dan mau ya Tuhan mendengarkan, melakukan segala sesuatu yang Engkau katakan. Kami tidak mau ya Tuhan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Atau hanya dengar-dengaran. Atau orang Kristen yang hanya melihat saja. Tidak sebagai pelaku dalam hidup kami. Tetapi firman hari ini Engkau memanggil kami, ikutlah aku. Dengarlah aku, hiduplah di dalam aku. Ketika Engkau berkata itu, biarlah kami meresponi. Aku ingin mengikut Engkau, melakukan firman-Mu. Sebab aku tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan selalu mengarahkan hidupku, anak-anakku, pekerjaanku, dan segala hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami hari ini. Kami boleh melewati hari-hari kami yang lalu dan kami masuk kepada bulan yang baru, bulan Februari. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan, yang akan dilakukan setiap minggu. Seperti akan kami lakukan ya Tuhan, seperti biasanya pertanyaan sektor melalui live streaming, yaitu pada hari Selasa. Biarlah kami Tuhan menyediakan hati pikiran kami untuk mengikut Engkau, mendengarkan di tempat kami masing-masing. Demikian juga sektor yang sudah ditentukan untuk datang ke gereja. Biarlah kami setia untuk mengikuti firman-Mu ya Tuhan di gereja. Tuhan Yesus berkati juga untuk perkumpulan KUR yang akan melakukan puji-pujian untuk minggu depan. Biarlah Tuhan mempersiapkan mereka dengan baik. Biarlah kami diberikan hati yang bijaksana dan tetap melakukan prokes yang baik di dalam setiap perkumpulan kami. Kami juga ya Tuhan menyerahkan keluarga yang hari ini akan gereja-Mu pergi kepada keluarga Manalu, di mana Bapak ini pada hari-hari yang lalu Engkau panggil ke hadapan-Mu. Biar pada hari ini firman-Mu akan menjadi penghibur, pengkuat di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan bekerja dalam hal ini. Tuhan Yesus, kami juga akan merencanakan pada hari Rabu yang akan datang pembentukan panitia pembangunan gereja. Ada rencana kami ya Tuhan untuk memulai untuk pengadaan aset gereja, rumah dinas ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati pembentukan panitia ini. Terutama itu Engkau memberikan hati kami yang untuk percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan akan menerima berkat nikah, yaitu saudara Miduk Gultum dengan pasangan tunangannya Ruth Rosalina Burupardede pada hari Sabtu ini. Biarlah Tuhan memberkati, persatukan mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah semua keluarga yang mengikuti dalam hal ini diberikan sukacita, diberikan kesehatan, kecukupan, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami juga tetap menyerahkan segala aktivitas kami dan juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan semakin memberkati mereka. Biar Tuhan memberikan roh bersyukur kepadamu, karena semua yang mereka lalui adalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan mempersatukan keluarga agar tetap harmonis, saling mencintai. Tuhan cukupkan bagi keluarga yang belum dikaruniakan anak, Tuhan bukakan rahim. Biar Tuhan karuniakan anak atau keturunan bagi mereka, sehingga mereka semakin lebih bersukacita, bergembira untuk mengikut Engkau. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan persembahannya setiap minggu, baik itu dalam beberapa persembahan syukuran atau juga iuran bulanan gereja dan diakoni sosial. Tuhan semakin memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami taburkan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah pelayanan-Mu, bukanlah hilang begitu saja. Pasti Tuhan akan memberikan buah
hasil panen yang lebih baik dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami, terutama pada saat ini ya Tuhan, dalam informasi bahwasana penyebaran virus, yaitu virus Omikron ataupun virus-virus yang lain ya Tuhan, kami tidak takut ya Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, karena kami tahu kami punya satu Tuhan, yaitu Yesus yang dapat menyembuhkan, yang menjaga kami. Biarlah kami sungguh-sungguh disiplin ya Tuhan, biarlah roh Tuhan selalu menaungi kami di dalam bekerja setiap hari kami ya Tuhan, jauh dari penularan. Bagi saudara-saudara kami yang isolasi mandiri atau oleh karena kena dalam penularan dari virus yang ada, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, dan biarlah Tuhan memberkati obat yang mereka makan. Tetapi biarlah tangan Tuhan menjamah dalam nama Yesus, biarlah darah-Mu yang kudus itulah yang menyembuhkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami saat ini yaitu penularan virus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Biarlah kami akan melakukan pekerjaan kami besok, biarlah semuanya Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin. Sebagaimana firman-Mu hari ini kami dengar, ikut aku dan kami mau mengikut Engkau. Kami mau dipimpin Engkau ya Tuhan, di dalam kami bekerja, di rumah, di sekolah, atau di kantor, di perjalanan, di tempat-tempat kami berjualan, dimanapun juga Engkau di depan kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan yang begitu indah kita dengar hari ini. Kita menyerahkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan.
Ayat 1 kita bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, rindu ingin undaanmu. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin aku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita sudah bersekutu dalam Tuhan hari ini. Kita percaya firman Tuhan itu akan memberangkatkan hidup kita kepada suatu berkat yang begitu indah dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini para pelayan, yaitu mulai dari organis, song leader, demikian para perladu atau majelis penatua, dan kami sendiri sebagai uluan
mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita tetap dalam prokes kita untuk meninggalkan tempat kita masing-masing.